Inspigo. Inspiration on the go. Hai Inspigors, welcome back to Baca Bareng Indri. Kali ini aku Natal Indri mau ngajakin kamu untuk balik lagi mengenali diri sendiri dan pulang ke rumah. Ini seru banget nih. Lewat buku yang berjudul This Is What Home Could Feel Like yang ditulis sama Anissa Bella Lesmana. Jadi Bella ini ceritanya katanya udah mulai nulis dari kecil dan most of the writings itu soal magical realism. Kalau sekarang kamu pengen tahu tulisan-tulisannya juga selain dari buku ini, kamu bisa search di Instagram, ada hashtagnya Prose by Bella. Nanti kita ngobrol lebih lanjut soal ini ya. Tapi sebelum itu, hai Bella, apa kabar? Halo Indri, baik dong. Welcome to Inspigo ya. Thank Akhirnya you so much. ketemunya di sini ya. Iya. Oke, jadi you so kalau much. ngomongin buku ini secara spesifik ya, ini katanya adalah buku pertama yang sebetulnya materinya udah dikumpulin dari dulu. Bener gak Betul, sih? betul. Boleh diceritain dong sama Inspigors? Oke, hai Instigoers, aku Bella. Jadi buku ini memang ini buku pertama aku, my first book, my debut gitu. Dan betul aku suka menulis dari aku masih kecil, dari umur 9 tahun itu aku Wow. udah suka nulis. Karena memang aku awal adalah seorang pembaca buku Yes. gitu. Jadi dari kecil aku growing up with books, bedtime stories, sampai akhirnya ya dibolehkan lah untuk baca buku macam-macam. Jadi dari kecil udah suka baca banyak genre gitu, dari magical realism kayak Harry Potter, horror kayak Goosebumps Iya, gitu, iya, dan iya. macam-macam. Akhirnya aku memang suka menulis, tapi memang perlahan lah ya, dari awalnya nulis di notebook aja, aku bikin cerita, terus aku share ke teman-teman aku di mobil jemputan, di kelas, sampai akhirnya growing up ada blog, Yeah. aku bikin blog, dan dari aku kecil sampai aku kuliah itu aku punya buku jurnal. Jadi jurnal itu udah banyak banget. Jadi mungkin kalau sekarang orang pada bilang journaling, aku dari kecil udah journaling. Masih disimpan gak sih jurnal-jurnal itu? Masih, Oh my god, masih. jadi bisa dibaca lagi ya? Bisa, dan aku masih suka kembali lagi sih untuk melihat diri aku dulu kayak gimana gitu. Dan dari situlah akhirnya ketika punya blog itu akhirnya aku mulai nulis short stories. Oke. Ada juga nulis soal just my thinking, kayak thinking out loud aja, tanpa ada yang ada. Dan aku juga nggak tahu sih ada yang baca apa nggak. Ada sih yang komen-komen gitu. Cuman akhirnya aku just writing for myself, tapi aku tulis di blog. Tapi emang karena aku orangnya lumayan structurized gitu ya, atau kayak lumayan suka structure gitu. Jadi aku suka, aku udah punya archive semua cerita aku gitu. Jadi memang aku taruh di laptop, di flash disk segala macam, di hard disk gitu. Terus akhirnya memang baru tahun inilah ada kesempatannya, dan juga mungkin udah jalannya ya dari Allah. Yep. Akhirnya ceritanya itu akhirnya bisa aku buat rumah gitu. Jadi udah jadi punya rumah dikumpulin. nih cerita-cerita So ini sebenarnya selected ya? selected, kurasi lah gitu ya, betul. dari banyak tulisan-tulisan dari blogspot dan lain-lain itu dikumpulin jadi satu nih Inspigors. Ini kayak bisa jadi satu tips buat kamu yang pengen nulis ya. Yes. Gitu. Jadi bisa ditabung dulu gitu catatan-catatannya dan bisa dikumpulin lagi. Tapi jadi buku-buku apa dong yang tadi Bella bilang dari kecil udah mulai baca, buku-buku yang mempengaruhi pikiran Bella dan mempengaruhi writing style-nya Bella tuh kayak apa? Kalau specifically mungkin aku nggak bisa pinpoint what book, tapi memang aku selalu membuka wawasan atau membuka apa ya? Aku tidak mengkotakkan diri bahwa aku adalah pembaca thriller, aku Oke. adalah pembaca romance. Enggak, jadi aku memang mencoba semua sih. Jadi semua genre aku baca supaya apa? Supaya aku punya inputnya lebih banyak, karena dengan begitu akhirnya aku punya punya curiosity untuk mencoba tulisan-tulisan, misalnya memang prosa atau puisi, atau misalnya memang yang suspense thriller itu juga pernah aku coba gitu, ditulis di blog gitu. Jadi mungkin yang paling pertama banget buku yang aku baca, terus juga aku punya jadi punya rasa penasaran, pengen punya short stories collection, itu bukunya Paulo Coelho, judulnya Like a Flowing River. Jadi dia memang kumpulan short stories, antologi gitu. Terus tapi nggak semuanya cerita fiksi juga gitu. Jadi ada yang dia cuma naruh semacam excerpt dari koran, ada juga taruh di situ. Cuma itu menarik banget menurut aku. Yes. Jadi itu sih pertama kali yang membuat aku pengen
aku pengen deh punya buku, bisa nulis buku seperti ini gitu. Oke, lahirlah kemudian si This Is What Home Could Feel Like gitu ya. Nanti kamu bisa baca sendiri ya, Speakers. Kalau kamu pengen baca bukunya, manjat aja ke atas. Nanti kamu bisa cari di situ ada link pembelian bukunya dan kasih tahu sama kita kalau kamu udah baca. Setelah menulis ini semua, mengumpulkan ini, gimana Bella mendefinisikan proses pendewasaan diri dan gimana rumah itu sendiri gitu ya bisa bantu kita untuk pahami diri sendiri dengan lebih baik, karena kadang-kadang di usia tertentu atau di fase tertentu kita ngerasa belum kenal banget sama diri sendiri dan itu perlu bantuan orang lain atau mungkin lewat buku ini bisa membantu. Gimana tuh? Iya, aku sih berharap lewat buku ini mungkin bisa bisa men-trigger refleksi kali self reflection gitu, karena mau gimana pun you only have yourself gitu kan, you can rely on yourself gitu. Jadi kita yang paling pertama adalah harus bisa nyaman dengan diri sendiri gitu. Dan itu memang tidak cepat untuk dipelajarin gitu. Maksudnya it's not just by nature itu enggak kayak gitu. Jadi memang perlu banyak ya tadi refleksi, terus juga know yourself more gitu kan. Dan ya udah banyak juga forgiveness ke diri sendiri gitu kan. For all the past, it's your past, but it made you who you are today, and then you have control on what you want to do next, or how you respond gitu kan to your current situation gitu. Jadi menurut aku hanya kita yang punya kontrol terhadap diri kita sendiri, and I think ya itu sih salah satu hal yang mungkin yang aku pelajarinnya selama aku bertumbuh gitu, dan itu juga yang aku harap bisa men-trigger perasaan itu sih di teman-teman yang membaca ini ya. Beautiful. Nah, tapi encouragement yang kayak gimana sih yang akan di-share di bagian Man dan juga Dream Again gitu ya, karena banyak pembaca yang kalau kita waktu di book launch dan di review-review atau testimoni gitu banyak yang ngerasa bahwa kayak gue nggak sendiri deh gitu. Oke, gue broken tapi gue kayak masih bisa kok dream again gitu. Gimana tuh? Atau mungkin ada contoh dari bab ini yang pengen dikasih lihat sama Speakers juga boleh. Oke. Mungkin ini ada satu part yang sering juga di-mention nih sama teman-teman, itu judulnya Parallel Lines. Di story number 12 di chapter terakhir Where You Dream Again. Ini juga sering kita temui sih gitu, dimana aku pengen ngasih tahu dan pengen mengingatkan juga ke teman-teman kalau kita tuh tidak on a race, kita tidak, hidup itu tidak selalu naik ke atas, tapi ya mungkin we're just in a same line sebenarnya, cuman ya beda tantangan aja gitu. Dan bukan berarti kalau misalnya kamu tidak di jalan yang sama dengan teman kamu atau dengan seseorang di sepantaran kamu atau di usia kamu, bukan berarti you're not doing anything, or you're not or you're not glowing or growing or achieving something gitu. Mungkin bukan sekarang, mungkin nanti gitu kan. Ya itu sih yang itu salah satu part di mana aku berharap readers tuh juga merasa oh iya juga ya gitu, refleksi lagi. Gitu. Itu sih menariknya ya. Jadi kamu bisa pelan-pelan ngabisin buku ini kan nggak perlu langsung habis ya. Betul. Jadi pelan-pelan dirasain lagi, kasih tahu sama kita gimana kamu ngerasainnya. Nah, satu lagi di bab yang ketiga itu ada chapter 16 ya, There's Something I'm Still Waiting For. Itu ada bahasan menarik soal blossom at the right time gitu. Dan kemudian and you don't have to rush gitu. Gimana pendapat Bella soal ini ya? Karena biasanya kita sungguh-sungguh pengen kayak mau mencapai sana dengan cepat. Gimana caranya gitu kan? Kita pengen benar-benar sampai sana tuh ngebut gitu. Padahal sebenarnya nggak juga ya. Nggak harus secepat itu ya. Gimana tuh Bel? Iya, itu memang kayaknya udah in general kita pasti kayak pengennya kayak gitu ya gitu. Jadi ini juga aku menulis ini juga ingin meremind diriku sendiri kalau ya memang sesuatu itu tidak perlu buru-buru sih gitu, karena semuanya udah dituliskan oleh Tuhan gitu kan. Jadi ini adalah sebuah surat cinta untuk something that I wanted but not yet but not having it now gitu. Jadi aku juga pengen mengingatkan diriku sendiri kalau ya mungkin hal itu akan aku dapatkan nanti. Karena tuh itu adalah waktu yang terbaik gitu, bukan sekarang. Kalau sekarang mungkin kata Tuhan ya belum gitu. Memang kalau sekarang nanti kalau sekarang dikasih mungkin kamu akan A atau akan B. Jadi kan makanya dikasihnya nanti tuh untuk juga
untuk dilindungin gitu kan sama Tuhan, makanya kenapa dikasihnya nanti gitu. Oh my Jadi God. ya it's something. Jadi ini bisa apa aja sih, Bisa semoga apa bisa bisa apa ya, teman-teman yang baca tuh bisa merasakan, bisa mengingatkan mereka oleh sesuatu yang mungkin mereka inginkan tapi belum dapatkan sekarang. Belum dapat sekarang. Inspigo, inspiration on the go.